Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jumpa lagi di Mesbah Kehidupan. Mari kita akan berdoa. Bapak yang baik, terima kasih saat ini kami boleh kembali merenungkan firman-Mu. Roh Kudus menolong kami sehingga kami makin menjadi anak-Mu yang semakin mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, saat ini kita akan belajar tentang waspada dengan hutang. Macam-macam hutang, yaitu hutang uang dan juga hutang barang. Kenapa ya banyak orang senang berhutang? Yang pertama, orang yang suka khawatir dan khawatir setiap hari karena pakai pola pikir sendiri, tidak melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Yang kedua, kenapa ya banyak orang senang berhutang? Yang kedua, kebiasaan hidup konsumtif. Gaya hidupnya tinggi, tidak hidup sederhana, pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Yang ketiga, kenapa ya banyak orang senang berhutang? Yang ketiga, dia malas bekerja, malas berkreasi, tidak kreatif. Contohnya, kalau ada orang yang pengen punya baju bagus, tetapi karena dia tidak punya uang, akhirnya dia berhutang, membeli dengan cara berhutang. Bahkan ada yang meminjam kepada temannya dan bahkan tidak mengembalikan. Wah, ini yang paling parah ya. Sudah meminjam tapi tidak mengembalikan. Tetapi ada orang yang kreatif. Dia akhirnya bikin baju sendiri. Dengan caranya dia belajar. Akhirnya dia bisa bikin baju sendiri. Dan itu membuat dia hemat dan dia punya baju yang bagus. Itulah kenapa orang banyak yang suka berhutang, yaitu yang ada 3 hal. Orang yang suka khawatir, yang kedua kebiasaan hidup konsumtif, gaya hidupnya tinggi, tidak hidup sederhana, pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Yang ketiga, dia malas bekerja, malas berkreasi, tidak kreatif. Ya. Nah, saya catat di sini kenapa kita harus waspada dengan hutang itu. Dan ini penting untuk dicatat. Karena yang pertama, kebiasaan meminjam atau berhutang akan berkembang menjadi dosa. Contohnya, orang kalau ditagih dan dia tidak punya uang, akhirnya dia jadi berbohong. Nah, ini akan berkembang menjadi dosa. Yang kedua, kenapa kita harus waspada dengan hutang? Karena akan merugikan orang lain. Ketika peminjam uang atau peminjam barang tidak mengembalikan uang atau barang yang dipinjamnya, orang ini akan disebut pencuri kecil-kecilan karena menyebabkan orang kehilangan uang atau barangnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen, yang benar adalah kita sebaiknya memberi pinjaman. Kita lihat di Mazmur 112 ya, ayat yang kelima. Mazmur 112 ayat yang kelima dikatakan, mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Bahkan di ayat yang ke-9 ditulis di situ dikatakan, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah hari ini kita stop untuk berhutang. Ya, kita tidak meminjam barang lagi. Kita juga kalau meminjam cepat-cepat kita kembalikan, karena ternyata bisa menghasilkan, yaitu apa? Kita menjadi pencuri kalau tidak mengembalikan barang yang kita pinjam, dan ini membuat kita berdosa, kita tidak bisa masuk surga. Karena itu hari ini kita stop untuk meminjam dan juga berhutang uang atau apapun. Kita berubah menjadi orang yang suka memberi. Ya, seperti di Mazmur 112. Kita harus suka menjadi orang yang suka memberi pinjaman, dan Mazmur 112 menjadi bagian dalam hidup kita. Kita akan menjadi orang yang berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami.
Dan Mazmur 112 itu menjadi bagian kami. Kami menjadi orang yang benar, yang memberi pinjaman, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan menjadi kebahagiaan kami juga. Terima kasih Tuhan, tolong setiap kami, mampukan kami Tuhan, taat akan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, amin.